سيدنا محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang kami hormati Kepala Pondok Pesantren Al-Baidoh, yang kami hormati Ustadz dan Ustazah tenaga pendidik Pondok Pesantren Al-Baidoh, begitu juga yang kami hormati orang tua Bapak Ibu santri kami yang hadir pada hari ini. Wabil khusus yang kami sayangi dan yang paling kami banggakan, anak-anak kami Pondok Pesantren Al-Baidoh yang sangat kami cintai. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ini kata-kata nasihat yang Ustaz berikan kepada kalian ini tak lama, karena sudah mau menjelang siang, perut kita pun sudah mulai keroncongan nampaknya semua. Jadi tak usah lama-lama kata-kata nasihatnya. Kata orang, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Cuman Ustaz pernah melihat suatu tulisan di bak truk, ya, dibuat ditulis di situ, bukan perpisahan yang aku tangisi, caranya itu tidak lama. Jadi biar lama caranya perpisahan ini, maka Ustaz kasih kalian kata-kata nasihat ini. Sebelum itu saya memberitahu kepada ayah dan ibunda yang hadir di sini, selamat sudah menamatkan anaknya 6 tahun di pondok pesantren ini. Kalian orang tua yang bisa dikatakan beruntunglah memiliki anak yang lulus pondok pesantren, apalagi di pondok pesantren Al-Baidoh. Bukan maksud ingin membangga-banggakan pondok pesantren Al-Baidoh, tidak. Saya Pak ya Bu ya, sudah melang-lang buana banyak di pondok pesantren di Kota Pekanbaru. Yang bisa saya angkat 2 jempol, salah satu pondok pesantren Al-Baidoh inilah mampu bersaing sampai tingkat nasional. Mungkin nanti kalau ada pertandingan tingkat internasional, Al-Baidoh juga akan tampil nanti. Dari segi lain, kalau ibu lihat kemarin banyak, hampir bulan-bulanan pondok pesantren ini babak belur, di mana di pondok pesantren itu ada orang tua yang mengantarkan anaknya, berharap anak ini dikasih pelajaran ilmu dan akhlak. Ternyata sampai di pondok pesantren meninggal dunia anak kita. Apa sebabnya? Terjadi pembulian. Begitu juga santriwati diantar orang tua dengan penuh harapan anak ini menjadi yang berbakti kepada orang tua. Sampai di pondok pesantren itu apa yang terjadi? Digarap sama yang punya pondok pesantren, Pak. Hilang kehormatan perempuan itu, santriwati itu. Hal-hal yang seperti itu belum pernah terjadi di pondok pesantren Al-Baidoh ini. Kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian nasihat Ustaz ya, tidak panjang-panjang, nak cuma 3. Karena Ustaz dengarkan tadi ada yang sampai ke Mesir, ada yang sampai di Undri, dan yang lainnya. Itu tidak perlu kita permasalahkan. Sebab apa? Allah mengatakan kullu ya'malu 'ala syakilati. Setiap manusia itu akan berjalan, akan hidup sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bahkan Nabi kita mengatakan al-muslimuna kal-bunyan yashudduhu ba'duhu ba'dhan. Setiap muslim ini tak ubahnya seperti bangunan, dia menguatkan satu sama lain. Yang namanya bangunan itu harus ada semennya, harus ada besinya, harus ada semnya, harus ada pakunya. Begitu juga kita umat Islam, harus ada yang menjadi ustadznya, harus ada yang menjadi pilotnya, harus ada yang menjadi sarjana teknologinya dan lain sebagainya, agar kita kuat di dalam di dalam hidup ini. Kaum muslimin Allah muliakan. Karena cita-cita kamu itu sangat tinggi, Ustaz tengok ya, apalagi tadi sampai ada yang ke Mesir ya, alhamdulillah. Itu cita-cita Ustaz yang tak kesampaian, apa boleh buat. Orang mengatakan min proposis bud diposis. Manusia itu hanya sekedar berusaha, Allah yang menentukan usaha itu. Tapi terlepas dari itu, anakku yang tidak ke Mesir, jangan putus asa. Karena kualitas seseorang itu bukan tergantung dia di mana belajar, tapi tergantung bagaimana dia banyaknya membaca kitab. Itu ukuran seseorang. Sehingga ada yang mengatakan kotoran di dalam emas tetap akan kotoran.
namun emas di dalam kotoran tetap akan menjadi emas. Jadi semangat yang paling penting. Orang Arab mengatakan, idza kanatin nufusu kibaran taqibat bi muradiha adasamu. Kalau keinginan kamu itu besar, nak, badan itu letih untuk menggapainya. Kalau kamu ingin menjadi juara satu, kamu bantai tidur-tidur, goyang-goyang kaki, alhamdulillah kan sampai. Kenapa? Target kamu sangat tinggi. Begitu juga orang Arab membuat sebuah syair, tarjun najata walau tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabsi. Kamu mengharap-harapkan suatu keberhasilan, tapi kamu tidak pernah menempuh jalan keberhasilan itu. Yakinlah, perahu itu takkan pernah berlayar di atas daratan. Kaum muslimin Allah muliakan, anak-anakku sekalian, pesan Ustaz yang pertama, ilmu kedokteran mengatakan kalau kamu sakit ada sebabnya. Kalau kamu ingin sehat ada caranya. Kalau kamu ingin berhasil ada caranya. Tapi kalau kamu gagal nanti pasti ada sebabnya. Untuk menggapai keberhasilan ini ada 3 hal yang harus kamu hindari. Pertama, hindari yang namanya hubbun naumi. Jangan kamu perbanyak tidur nak di dalam hidup ini. Sebab apa? Orang yang banyak tidur hanya memperoleh 2 hal. Pertama, dia memperoleh mimpi yang indah, begitu bangun kecewa. Yang kedua, dia mendapatkan ngences di waktu tidur. Cuman itu yang dia dapatkan. Maka oleh sebab itu, karena Rasulullah yang menjadi contoh tauladan di dalam hidup ini, pantas kita jadikan contohnya. Kita lihat bagaimana tidur Nabi Muhammad SAW. Sehabis sholat isya Nabi kita sudah tidur. Sebelum bangun sholat, sebelum waktu sholat subuh Nabi kita sudah bangun. Ada 2 hal yang dikejar Nabi di sini. Yang pertama, Nabi tidak mau melewatkan di mana Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebahagian malam itu jangan gunakan untuk tidur semua. Bangunlah, laksanakan sholat bagi kamu. Mudah-mudahan Allah menempatkan kamu di tempat yang terpuji. Sekitaran 15 tahun yang dulu, sewaktu Ustaz juga dikasih kata nasihat waktu keluar dari pondok pesantren, guru kami berpesan, anandaku sekalian, kalau kalian ingin orang yang mulia di sisi Allah, jangan salah mencari alamat. Allah meletakkan sifat kemuliaan itu di dunia bagi orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Kaum muslimin Allah muliakan. Kemudian, kenapa Nabi kita bangun sebelum sholat subuh? Karena sholat subuh itu antara subuh sampai terbit matahari itu disebut dengan waktu ghanimah, waktu untuk memperkaya diri kita. Ayah, ibu, ya, kalau istilahkan orang sini puan ayah, emak, ya. Kalau rasanya rezeki kita susah untuk kita dapatkan, merosot dari hari ke hari, tengok Pak, tengok bangun kita, apakah kita bangun di subuh hari atau tidak. Maka orang tua dulu kita mengatakan, jangan tidur, jangan bangun kesiangan, nanti rezeki kamu itu dipatok air. Bukan isapan jempol, itu berasal dari ilmu fikih. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan. Kemudian kalau kita melihat nasihat Imam Al-Ghazali, sekiranya kalian itu hidup 60 tahun, batas usia ini kan kata Nabi hasabul ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu sekitar 60 sampai 70. Pak, Bu yang sudah sampai umurnya 60 itu sudah dianggap lampu kuning ya. Saya bukan menakut-nakuti, bukan. Itu sudah dianggap lampu kuning. 60 tahun kita hidup di atas dunia ini. Lalu kita tidur sesuai dengan anjuran dokter 8 jam sehari 1 malam. Faqad dhahaba thuluth min umri, maka sudah habis sepertiga umur kamu untuk tidur. 20 tahun habis waktu kita untuk tidur. Kalau kita hidup di atas dunia, tidur dalam 1 hari 8 jam saja. Mana lagi waktu kamu untuk belajar? Tidak akan mungkin didapatkan kesuksesan kalau kamu menambah jam tidur itu. Maka oleh sebab itu anandaku, kurangi yang namanya banyak tidur. Maka oleh sebab itu kata orang, antara kita dengan Nabi Muhammad Pak, ya cuma beda sedikit sebenarnya. Kalau Nabi Muhammad itu orangnya sedikit tidur, lalu kita umatnya sedikit tidur. Waktu Ustaz ceramah pun gantung pula dia. Jadi karena saya bukan orang tafsir, ya baru bergabung di pondok pesantren ini sekitaran 2 tahun yang lalu.
Ustaz apa ini Haris ini jauh di atas saya, senior saya itu. Kalau saya mengajar Pak Ali yang tidur, saya tidak sungkan-sungkan itu, saya ambil air itu, saya siram mukanya, hilang semua setan gantung itu dibuatnya. Bapak ibu-ibu yang Allah muliakan, Anda hendak ingat pesan Ustaz yang pertama, kurangi yang namanya banyak tidur. Kenapa? Karena target kamu, karena cita-cita kamu ini sangat tinggi. Yang kedua, hindari yang namanya banyak makan. Sebab apa? Karena kolerasi antara makan dengan tidur itu sangat dekat. Sehingga kalau orang itu sudah banyak makan, hobinya cuma tidur. Begitu dia bangun, hanya untuk mencari makanan. Nabi Muhammad SAW juga diterangkan di dalam sejarah, Nabi kita itu makan di waktu lapar, Nabi berhenti sebelum kenyang. Kenapa? Falsafah yang dibangun Nabi Muhammad SAW, makan itu hanya untuk hidup. Sebab apa? Nabi Muhammad ini, ana basyarum mithlukum, saya manusia sama seperti kalian. Kalau kita tidak makan Bu, kalau kita tidak makan Pak, kita mati. Nabi Muhammad juga seperti itu. Maka untuk menghindari kematian, maka Nabi kita makan. Yang kita pasang hidup kita untuk makan. Bangun teringat makan, pergi main-main teringat makan, jalan ke sumber cari makan. Makan terus yang kita harapkan dalam hidup ini. Padahal itu bisa menghambat kesuksesan seseorang. Kenapa? Karena antara kolerasi antara tidur dengan makan itu tak ubahnya bagaikan kakak dan adik. Kalau banyak makan pasti suka tidur. Kemudian nasihat Ustaz yang terakhir, hindari yang namanya banyak beristirahat. Jangan terlalu banyak santai. Kalau kamu melihat anakku kesuksesan orang Eropa, mereka sekarang mengambil yang namanya kemajuan itu. Peredaran dunia itu diambil oleh orang Eropa dan orang Arab Amerika. Kenapa? Karena mereka itu menghindari yang namanya istirahat atau santai. Bahkan dulu ada guru kami yang pergi ke Suriah sebelum Suriah meledak itu ISIS. Beliau rupanya terbawa sifat-sifat keindonesiaan. Naik ke atas bis, dijemput oleh abang handanya, sampai di bis mereka cerita. Begitu mereka menengok orang, semuanya seperti ini, seolah-olah tidak suka. Bahkan supir itu pun menengok di kaca spion. Abangnya mengatakan, udah kita diam aja, nanti orang marah di mobil ini. Kenapa? Rupanya di Timur Tengah itu tidak ada waktu kosong untuk bercengkrama. Kalau mereka waktu kosong, mereka mengambil Al-Quran, mereka membaca Al-Quran. Kalau misalnya waktu kosong, mereka membaca kitab. Kalau waktu kosong, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu. Tidak ada yang namanya santai. Sehingga orang Arab itu membuat suatu istilah, al-waktu syaifun. Waktu itu tak ubahnya seperti pedang. Apa maksudnya? Illam tastagid bil haqqi sagalatka bil batil. Kalau kamu tidak sibuk dengan kebaikan, siap-siap waktu kosong yang kamu miliki akan menyeret kamu kepada kejahatan. Maka Allah juga mengatakan, fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai mengerjakan sesuatu, maka kerjakan yang lain. Kenapa? Agar jangan waktu kosong itu menyeret kamu kepada kejahatan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, begitu juga dengan anak-anak sekalian. Ingat pesan Ustaz ini, kurangi yang namanya banyak tidur, kurangi yang namanya banyak makan, dan kurangi yang namanya banyak beristirahat. Insya Allah, kalau kamu bisa menghindari yang tiga ini, kesuksesan akan kamu dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.